Yuk baca Alkitab. Di Alkitab itu ada tertulis tentang orang fasik. Sebetulnya apa sih orang fasik itu? Saya hanya membacakan definisi orang fasik yang ada di Alkitab. Orang fasik adalah Mazmur 50 ayat 16 sampai dengan 17. Tetapi kepada orang fasik Allah berfirman, apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu? Padahal engkaulah yang membenci teguran dan mengesampingkan firmanku. Jadi orang fasik di sini yang pertama adalah orang-orang yang tidak suka menikmati firman Tuhan. Dia sukanya mengesampingkan firman Tuhan. Orang-orang yang mengabaikan firman Tuhan. Orang-orang yang mengaku anak-anak Tuhan, tapi tidak mau mencintai firman Tuhan. Ini Alkitab yang ngomong loh, bukan Arianto. Terus yang kedua, orang fasik adalah orang yang hanya memanfaatkan Tuhan. Loh, di mana ayatnya? Ayatnya ada di Yudas 1 ayat yang keempat. Mengatakan begini. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi orang fasik di sini adalah orang yang maunya itu ikut Tuhan, tapi memanfaatkan Tuhan saja. Dia tidak mau cari kehendak Tuhan, tapi dia mau carinya kehendaknya sendiri. Dia mau Tuhan yang memenuhi kehendaknya, bukan dia yang mau melakukan kehendak Tuhan. Jadi gampangnya gini, mau ikut Tuhan karena berkatnya, mau ikut Tuhan karena supaya diberkati, dilindungi, disertai, diberi kesehatan. Tapi tidak mau peduli dengan yang namanya apa itu kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan apa? Enggak peduli aku. Nah, itu orang fasik. Jadi orang fasik kalau kita baca tadi ada dua. Yang pertama orang yang tidak suka mencintai firman Tuhan, tidak mau menikmati firman Tuhan, dan otomatis kalau dia tidak mencintai firman Tuhan, tidak menyukai firman Tuhan, dia tidak akan tahu kehendak Tuhan. Dan memang dia tidak mau peduli dengan kehendak Tuhan. Yang dia pedulikan adalah kehendakku sendiri. Iki loh karepku iki, Tuhan penuhi karepku. Itu orang fasik. Nah, kalau saya bacakan lagi, ternyata orang-orang fasik inilah yang akan di akhir zaman itu tidak akan paham dengan proses yang terjadi. Ya, dan ujung-ujungnya adalah apa? Orang-orang inilah yang akan murtad. Yuk kita baca dulu yuk. Di dalam Daniel 12 ayat yang ke-11. Daniel 12 ayat yang ke-10. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Nah, beda ada orang fasik sama orang bijaksana. Orang-orang fasik tidak akan memahaminya, dia akan terus berlaku fasik. Tapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Siapa itu orang-orang bijaksana? Orang-orang yang bijaksana itu kalau kita baca di kitab Daniel adalah orang-orang yang mau cinta firman Tuhan dan juga mau mengajak orang lain untuk cinta firman Tuhan, hidup dalam firman Tuhan. Ketika tantangan, cobaan terjadi, ujian terjadi, dia akan bisa melihat bahwa ini adalah ujian yang Tuhan izinkan untuk aku, imanku bertumbuh. Tapi orang fasik melihatnya apa? Loh, ikut Tuhan kok begini?
Loh, ikut Tuhan kok begitu? Akhirnya dia berlaku tambah jahat, tambah fasik. Itu yang tadi Daniel 12 ayat 10 katakan, orang-orang fasik akan berlaku fasik. Dan memang Wahyu 22 ayat 11 juga mengatakan, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah terus orang itu berbuat kudus. Dan di ayat terakhir yang saya mau bacakan, Daniel 11 ayat 32. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Ayo, kita jangan terjebak jadi orang-orang fasik. Kita harus jadi orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang mau mengenal Tuhan, orang-orang yang mau membangun hidupnya cinta firman Tuhan, hidup dalam kehendak Tuhan, dan dituntun setiap hari dengan firman Tuhan. Jangan jadi orang fasik, karena orang fasik pasti akan berujung pada yang namanya murtad. Tuhan sayang kita semua.